Namaku Ayunda. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan sederhana yang bekerja keras dan jarang mengeluh. Aku dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dari keluarga biasa-biasa saja. Ayahku seorang guru honorer, ibuku membuka warung makan kecil di depan rumah. Sejak kecil aku sudah diajarkan untuk tidak bergantung pada orang lain, bahwa semua hal yang kita impikan hanya akan tercapai jika kita berani berusaha dan tidak mudah menyerah. Di usia 24 tahun, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor sembako. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan menabung sedikit demi sedikit. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku punya impian besar. Aku ingin suatu hari memiliki usaha sendiri. Aku ingin membuat kedua orang tuaku pensiun dan menikmati hidup di usia senja mereka. 3 tahun lalu, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah hari-hariku. Namanya Bima. Kami bertemu dalam sebuah pelatihan UMKM yang diadakan oleh pemerintah daerah. Dia menjadi narasumber tentang strategi pemasaran online. Pribadinya ramah, tutur katanya halus, dan caranya menyampaikan materi begitu meyakinkan. Aku yang waktu itu baru belajar tentang dunia bisnis online, langsung merasa kagum padanya. Bima mulai sering menghubungiku setelah acara itu. Awalnya sekadar menanyakan bagaimana perkembangan bisnisku, yang waktu itu masih berupa usaha kecil-kecilan menjual keripik buatan ibuku lewat media sosial. Tapi lama-kelamaan, obrolan kami semakin panjang. Dari soal bisnis, merambah ke hal-hal pribadi. Tentang mimpi-mimpiku, tentang masa kecilnya, tentang kegagalan-kegagalan yang pernah dia alami, dan bagaimana ia bangkit darinya. Tak butuh waktu lama, kami pun resmi berpacaran. 2 tahun bersamanya adalah masa-masa yang paling membahagiakan dalam hidupku. Bima bukan hanya pasangan yang perhatian, tapi juga mentor yang selalu menyemangatiku untuk maju. Bersama-sama, kami sering membicarakan masa depan. Ia mengajarkanku cara membaca pasar, bagaimana membuat strategi digital marketing yang tepat, bahkan membantu mendesain logo untuk produk keripikku. Bersamanya, aku merasa seperti bisa menjadi siapa saja. Tak ada yang tak mungkin, katanya. Kami menabung bersama untuk membuka kios kecil agar aku bisa menjual produknya secara offline. Aku ingat betul bagaimana semangatnya ia membantu merapikan rak, mengecat dinding, dan memasang banner bertuliskan, "Keripik Mak Ayun, camilan asli tanpa tipu-tipu." Tiap malam minggu, kami duduk di warung kopi langganan sambil menyusun rencana masa depan. Kami ingin menikah tahun depan, setelah bisnis kami lebih stabil. Ia ingin membuka jasa konsultan digital marketing untuk UMKM, aku ingin punya pabrik kecil untuk produksi makanan ringan. Kami menyebutnya misi bersama. Aku percaya penuh padanya. Tak hanya karena cintaku, tapi karena aku melihat ketulusan dan semangat yang sama dalam dirinya. Kami sama-sama ingin sukses dari bawah, bukan lewat jalan pintas. Kami sama-sama punya masa lalu yang penuh perjuangan. Kupikir, kami akan menjadi pasangan yang saling menguatkan sampai akhir hayat. Namun, hidup tak selalu berjalan seperti rencana. Bima mulai berubah ketika bisnis kecilku mulai dikenal. Seorang influencer kuliner secara tak sengaja mereview keripikku, dan sejak saat itu, pesanan melonjak tajam. Aku mulai sibuk mengurus produksi dan pengemasan, sementara dia mulai bekerja untuk sebuah startup yang lebih besar. Awalnya aku senang karena kami berdua semakin berkembang. Tapi perlahan, ada jarak yang terasa. Dia mulai jarang datang ke kios, jarang membalas pesan, dan lebih sering membatalkan janji temu dengan alasan pekerjaan. Ketika aku menanyakannya, dia selalu berkata, "Ayun, aku cuma ingin kita punya masa depan yang lebih baik." Sabar, ya. Aku mencoba percaya. Hingga suatu hari, aku melihat sebuah foto di Instagram. Bima sedang makan malam romantis dengan seorang perempuan berparas cantik, elegan, dan jelas-jelas bukan aku. Di captionnya tertulis, "With the most inspiring woman I've met hating dua." Hatiku retak. Aku bertanya padanya langsung. Awalnya dia mengelak, lalu marah karena aku tidak percaya padanya. Tapi pada akhirnya, dia mengaku, perempuan itu adalah atasannya di perusahaan tempat ia bekerja. Seorang wanita karir sukses yang memiliki bisnis digital agency di Jakarta. Bima berkata, dia kagum pada perempuan itu. Katanya, hidupnya berubah sejak bertemu dengannya. Katanya, dia merasa lebih ditantang,
dan didorong untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan aku Hanya perempuan kampung yang masih berjualan keripik, katanya. Dunia seolah runtuh di hadapanku. 2 tahun perjuangan, 2 tahun impian bersama, hancur dalam sekejap. Ia meninggalkanku demi seseorang yang lebih mapan, lebih cantik, dan lebih berkelas. Ia pergi begitu saja, tanpa menoleh ke belakang, membawa seluruh harapan yang pernah kami bangun bersama. Tapi saat itu, aku tidak menangis lama. Tidak seperti yang ia harapkan mungkin. Satu malam aku mengunci diri di kamar, memeluk bantal sambil menggigit bibir agar tak terdengar isak tangisku. Tapi setelah itu, aku bangkit. Aku teringat semua impian yang pernah kubicarakan. Bukan impian kami, tapi impianku sendiri. Bima mungkin pergi, tapi aku masih punya diriku. Dan aku tahu, aku masih bisa berjalan, bahkan berlari. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang tetap tinggal ketika semuanya indah. Tapi tentang siapa yang berani memilih bertahan ketika semuanya masih dalam perjuangan. Dan jika dia memilih pergi ketika aku belum menjadi siapa-siapa, maka dia tidak layak kembali ketika aku telah menjadi segalanya. Hari-hariku setelah kepergian Bima terasa sunyi. Bukan karena aku merindukannya, tapi lebih karena aku merasa seperti kehilangan arah. Selama 2 tahun, dia adalah bagian dari ritme hidupku, dari pagi yang dimulai dengan pesan singkat penyemangat, hingga malam yang ditutup dengan telepon panjang tentang mimpi-mimpi kami. Dan kini, semua itu hilang begitu saja. Aku tidak ingin berpura-pura kuat. Pada awalnya, aku terpuruk. Rasa sakit itu datang tanpa peringatan, mengiris diam-diam di sela-sela waktu. Aku pernah duduk sendirian di kios, melihat rak-rak keripik yang tertata rapi, lalu menangis tanpa suara. Tempat itu dulu dibangun bersama, dan kini hanya menyisakan bayang-bayang kenangan yang terasa menghina. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh berlama-lama terjebak dalam luka. Beberapa hari setelah kabar perselingkuhan itu mencuat, aku sengaja menonaktifkan semua media sosialku. Bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku butuh hening. Aku butuh ruang untuk berdiri sendiri, bukan untuk memamerkan kesedihan pada dunia. Dan saat itulah aku memutuskan satu hal penting. Aku akan mengubah rasa sakit ini menjadi bahan bakar. Aku kembali fokus pada bisnis. Permintaan masih tinggi, dan aku mulai memikirkan cara untuk mengelola produksi dengan lebih efisien. Aku merekrut 2 orang karyawan baru dari tetangga sekitar, ibu-ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan. Setiap pagi, kami memulai hari dengan doa, lalu mulai mengupas singkong, menggoreng, membumbui, dan mengemas. Aku belajar dari kesalahan. Aku belajar bagaimana menyusun laporan keuangan yang rapi, bagaimana membuat sistem stok, bagaimana menjalin relasi dengan toko-toko oleh-oleh. Aku bahkan mengambil kursus online tentang manajemen usaha di malam hari. Aku menjadi sibuk, tapi bukan untuk melupakan, melainkan untuk melangkah. Sementara itu, kabar tentang Bima dan kekasih barunya mulai terdengar. Mereka tampak sering tampil bersama dalam seminar bisnis, tampil mesra dalam acara networking, dan memamerkan kehidupan, pasangan sukses, di media sosial. Banyak yang iri, banyak yang memuji mereka sebagai pasangan yang saling mendukung. Tapi aku tahu sesuatu yang orang lain tak tahu. Bima tidak pernah setulus itu. Dia dulu mencintaiku ketika aku belum punya apa-apa, benar. Tapi dia juga pergi begitu saja ketika seseorang yang lebih jadi datang di hadapannya. Dan orang seperti itu tidak berubah hanya karena mengenakan jas mahal dan duduk di atas panggung. 1 tahun berlalu sejak kami berpisah. Dalam waktu itu, keripik Mak Ayun tumbuh jauh dari bayanganku semula. Aku berhasil menggandeng koperasi lokal untuk membantu distribusi. Kios kecil kami berubah menjadi gudang kecil yang terorganisir. Aku menjalin kerja sama dengan reseller di 5 kota besar. Bahkan satu produkku, keripik rasa balado pedas, viral di TikTok karena seorang food vlogger tak sengaja mengulasnya dan menyebutnya keripik tersadis se-Indonesia. Dari situlah semuanya meledak. Pesanan membludak. Aku sempat kewalahan, tapi alih-alih menyerah, aku membentuk tim kecil untuk manajemen digital. Aku mempekerjakan anak muda dari desa yang pandai editing dan marketing. Kami membentuk tim konten, membuat video lucu dan menarik seputar proses pembuatan keripik, tantangan makan pedas,
dan testimoni lucu pelanggan. Dan, dari situlah aku dikenal. Nama, Keripik Mak Ayun, mulai masuk ke supermarket lokal, lalu ke marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee. Aku diundang untuk berbicara di acara-acara kewirausahaan perempuan. Dari perempuan kampung yang ditinggalkan tunangannya, aku berubah menjadi sosok yang dihormati karena kegigihannya. Tapi satu hal tidak pernah berubah, aku tidak pernah menyebut nama Bima. Tidak satu kali pun. Aku ingin naik karena kerja kerasku, bukan karena luka yang kuterima. Namun, takdir memang suka bermain dengan ironi. Pada suatu sore yang biasa, ketika aku sedang mengecek stok gudang bersama stafku, ponselku berdering. Nomor asing. Aku biarkan. Tapi tak lama kemudian, masuk pesan WhatsApp. Ayun, ini Bima. Boleh kita bicara? Aku ada di dekat tempatmu. Sekadar ngobrol, kalau kamu bersedia. Mataku terdiam di layar ponsel selama beberapa detik. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena aku masih menyimpan rasa, tapi karena rasa penasaran. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi, dia kembali? Aku tak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Aku tahu aku bukan orang yang pantas muncul lagi dalam hidupmu. Tapi, aku melihat kabarmu. Kamu hebat, Yun. Dan, aku malu sekali dengan diriku. Aku menghela napas panjang. Lucu. Dulu aku mohon padanya untuk tetap percaya. Dulu aku menangis di hadapannya, memohon agar dia tidak menyerah pada kita. Tapi dia memilih perempuan yang lebih sukses, yang bisa memberinya kehidupan lebih cepat, lebih mewah. Dan sekarang, ketika aku berhasil dengan tanganku sendiri, dia kembali seperti anjing yang kehilangan tulang. Aku tidak tahu apa yang membuatnya hancur. Mungkin kekasihnya tak lagi sehebat dulu. Mungkin bisnis mereka gagal. Mungkin dia hanya sadar bahwa yang ia tinggalkan dulu ternyata adalah orang yang jauh lebih tangguh dari yang ia bayangkan. Tapi apapun alasannya, itu bukan urusanku lagi. Aku menutup pesan itu tanpa membalas. Namun, dunia memang kecil. 2 minggu kemudian, aku diundang menjadi narasumber dalam sebuah talk show UMKM di Semarang. Aku naik ke panggung dengan percaya diri, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam. Aku tahu siapa diriku sekarang. Dan saat aku duduk di kursi narasumber, mataku bertemu dengan seseorang di antara penonton. Bima. Wajahnya tampak canggung, matanya menatapku dengan pandangan penuh sesal. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Jas yang ia kenakan tampak kebesaran, seperti sisa kejayaan yang mulai pudar. Di sebelahnya, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada perempuan cantik dan sukses yang dulu dibanggakan. Sesi berjalan seperti biasa. Aku menjawab pertanyaan, berbagi kisah, memotivasi. Tapi sepanjang acara, aku bisa merasakan tatapannya. Seperti seseorang yang menatap sesuatu yang dulu ia miliki, lalu lepaskan dengan bodohnya. Setelah acara selesai, ia menghampiriku. Run, suaranya lirih. Kamu, luar biasa sekarang. Aku menatapnya. Datar. Tenang. Terima kasih, jawabku singkat. Ia menunduk. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal. Waktu itu aku bodoh. Aku pikir, aku bisa dapat semuanya dengan cepat. Tapi aku salah. Dia pergi waktu aku nggak punya apa-apa. Dan kamu tetap berdiri sendiri, dan jadi hebat. Aku tersenyum tipis. Bima, kataku pelan tapi jelas. Dulu kamu memilih untuk pergi, ketika aku masih menanam. Dan sekarang kamu kembali, ketika aku sedang memanen. Tapi kamu lupa satu hal? Dia menatapku, seolah siap mendengar apapun. Lahan yang kau tinggalkan dulu, sudah kututup pagar. Dan aku tidak berniat membukanya lagi. Aku berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakangku, ia berdiri diam. Aku tidak menang. Aku juga tidak balas dendam. Aku hanya memutuskan untuk memilih diriku sendiri, dan itu kemenangan terbaik yang pernah kuraih. Hidup selalu memberi dua pilihan pada manusia yang terluka, hancur bersama kepedihan atau bangkit dan menjadikannya bahan bakar untuk lebih kuat. Aku memilih yang kedua. Setelah pertemuan tak terduga dengan Bima di acara UMKM di Semarang, ada sesuatu yang berubah dalam diriku.
Bukan karena aku bertemu kembali dengan lelaki yang pernah mematahkan hatiku, melainkan karena aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Dulu aku pernah mengira hidupku akan berakhir ketika ia memilih pergi. Tapi nyatanya, kepergiannya adalah awal dari kelahiranku yang baru. Sejak saat itu, aku makin fokus menata bisnis dan hidupku. Aku mulai membentuk tim yang lebih solid. Tidak lagi hanya terdiri dari ibu-ibu tetangga yang membantu mengupas singkong, tapi juga anak-anak muda desa yang punya semangat dan kreativitas tinggi. Aku mempekerjakan staf untuk mengurus keuangan, digital marketing, dan customer service. Kami tidak hanya bekerja, kami tumbuh bersama. Aku mendirikan rumah produksi di belakang rumah orang tuaku. Sebuah bangunan sederhana tapi lengkap dengan alat produksi, ruang penyimpanan bahan baku, dan area pengemasan. Aku tak pernah menyangka, dari dapur sempit ibuku, bisnis ini akan berkembang menjadi seperti ini. Semuanya dimulai dari satu keputusan, untuk tidak menyerah. Sore hari menjadi waktu favoritku. Aku suka duduk di bangku kayu depan rumah, meminum teh hangat sambil mengamati aktivitas di rumah produksi. Suara mesin, tawa para pekerja, dan aroma keripik yang sedang digoreng adalah musik bagi jiwaku. Setiap hari, aku diingatkan bahwa kesuksesan itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang konsistensi. Satu langkah demi satu langkah, walau kecil, tapi pasti. Tak lama setelah rumah produksi berdiri, datanglah kesempatan yang lebih besar. Seorang pengusaha dari Jakarta, yang merupakan penggemar keripik Mak Ayun, menghubungiku dan mengajak bekerja sama. Ia tertarik menjadi distributor eksklusif produkku untuk wilayah Jabodetabek. Awalnya aku ragu, tapi setelah beberapa kali diskusi, kami akhirnya sepakat untuk menjalin kerjasama. Keputusan itu mengubah segalanya. Keripik Mak Ayun masuk ke minimarket lokal di Jakarta. Penjualannya meningkat 2 kali lipat. Aku bahkan harus menambah jumlah produksi dan merekrut lebih banyak pekerja. Dari awalnya hanya 5 orang, kini aku mempekerjakan lebih dari 25 karyawan. Namun bukan hanya bisnis yang berkembang. Aku pun ikut tumbuh secara pribadi. Aku belajar mengelola emosi, belajar menghadapi orang dengan berbagai karakter, belajar menjadi pemimpin. Tak semua hari berjalan mulus. Kadang ada masalah produksi, keterlambatan pengiriman, bahkan karyawan yang bermasalah. Tapi aku belajar menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Aku juga mulai rutin diundang sebagai pembicara di berbagai acara pelatihan kewirausahaan. Ceritaku rupanya memberi inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan-perempuan muda yang juga pernah diremehkan. Banyak dari mereka yang mengirim pesan, bercerita bahwa kisahku membuat mereka percaya diri untuk memulai usaha. Suatu ketika, seorang gadis SMA datang ke kiosku dan memelukku sambil menangis. Ia berkata bahwa ibunya dulu ditinggalkan ayahnya dan hampir menyerah hidup, tapi setelah mendengar tentangku di acara televisi, ibunya mulai bangkit dan kini berjualan kue kecil-kecilan. Aku tak kuasa menahan air mata saat itu. Ternyata, luka yang pernah kurasa bisa menjadi alasan orang lain untuk sembuh. Di tengah semua pencapaian ini, aku tak lupa bersyukur. Setiap Jumat, aku mengadakan program Keripik Berbagi, mengirimkan paket makanan ke panti asuhan, rumah singgah, dan orang-orang yang membutuhkan. Aku juga membuka pelatihan gratis untuk ibu rumah tangga yang ingin belajar usaha rumahan. Orang tuaku? Mereka kini bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Ayahku berhenti mengajar setelah 30 tahun mengabdi tanpa pernah jadi pegawai negeri. Kini ia sibuk berkebun dan menulis buku cerita anak. Ibuku? Ia lebih sering duduk di teras sambil membaca buku dan menemani cucu tetangga yang datang minta didongengi. Aku merasa bahagia. Bukan karena materi, tapi karena aku melihat hasil nyata dari perjuanganku. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu betapa kerasnya jalan yang harus kutempuh untuk sampai di titik ini. Dan, tentu saja, aku tahu siapa yang pernah meremehkanku. Bima menghubungiku lagi beberapa kali setelah pertemuan di Semarang. Ia tak meminta kembali secara langsung, tapi jelas ia mencoba membuka jalan. Mengirim pesan-pesan seperti, "Aku masih ingat kita dulu begadang di kios kecil sambil hitung pemasukan harian. Aku kangen masa-masa itu, Yun. Tapi mungkin kamu sudah lupa." Aku tak pernah membalas. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku sudah tak peduli. Bagiku, cinta bukan tentang nostalgia.
Cinta adalah tentang siapa yang tetap menggenggam tanganmu saat kamu belum jadi apa-apa, bukan mereka yang datang ketika kamu sudah bersinar. Aku juga tidak menutup diri. Setelah bertahun-tahun menyendiri, aku mulai membuka hati untuk orang baru. Aku berteman dengan banyak orang dari berbagai kalangan, pebisnis, mentor, aktivis, bahkan wartawan. Salah satu dari mereka adalah Galang, seorang pemilik kedai kopi lokal yang bekerja sama denganku untuk membuat camilan eksklusif di kedainya. Galang berbeda dari Bima. Ia tidak datang dengan janji-janji manis. Ia datang dengan kesederhanaan, kejujuran, dan konsistensi. Ia tidak melihatku sebagai sosok yang harus dikagumi, tapi sebagai partner yang bisa diajak tumbuh bersama. Kami sering berdiskusi tentang banyak hal, dari isu ekonomi sampai musik indie. Dari obrolan ringan itulah, aku belajar bahwa hubungan sehat tidak melulu tentang intensitas, tapi tentang kualitas. Aku belum menjalin hubungan baru secara resmi. Tapi aku belajar untuk tak menutup hati. Aku belajar bahwa tidak semua pria datang untuk menghancurkan. Ada juga yang datang untuk membantu merakit kembali. Tapi untuk sekarang, aku menikmati waktuku sendiri. Ada kepuasan tersendiri dalam bisa mencintai diri sendiri sepenuhnya, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Malam-malamku kini lebih damai. Dulu aku tidur dengan pikiran kalut, memikirkan kenapa dia memilih pergi. Sekarang aku tidur dengan kepala penuh rencana, tentang ekspansi bisnis, pelatihan perempuan, dan mimpi membuka pabrik keripik pertama di desaku sendiri. Semua luka yang dulu terasa menghancurkan, kini menjadi bagian dari sejarah yang kutulis dengan bangga. Aku tidak menyangkal masa lalu. Tapi aku juga tidak ingin tinggal di sana terlalu lama. Karena hidupku bukan tentang siapa yang datang dan pergi. Tapi tentang siapa aku sekarang, dan siapa aku ingin jadi ke depan. Dan saat kutatap bayangan diriku di cermin setiap pagi, aku tahu, aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang tetap berdiri, bahkan setelah dunia mencoba menjatuhkannya. Tahun keempat setelah kepergian Bima menjadi tahun yang paling mengubah hidupku. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari mengintip melalui celah tirai jendela, menyapa wajahku dengan hangat. Telepon genggamku bergetar. Ada puluhan notifikasi, email, pesan WhatsApp, dan mention media sosial. Tapi satu notifikasi menarik perhatianku, sebuah email dari tim kurasi produk Pasar Nusantara, platform digital milik pemerintah yang hanya menampilkan UMKM unggulan nasional. Selamat! Produk Anda, keripik Mak Ayun, terpilih menjadi salah satu dari 50 produk unggulan nasional tahun ini. Aku terdiam sejenak. Lalu senyumku merekah perlahan. Aku, Ayunda, gadis kampung yang dulu diremehkan dan ditinggalkan demi perempuan, mapan, kini berdiri di antara para pelaku usaha besar dari berbagai provinsi. Keripik singkong warisan ibuku yang dulu dijajakan dari warung ke warung, kini diakui sebagai produk unggulan Indonesia. Tak hanya itu, aku juga menerima undangan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk menerima penghargaan secara langsung di Jakarta. Tanganku gemetar saat memegang undangan itu. Aku ingat jelas bagaimana 4 tahun lalu aku nyaris berhenti bermimpi karena patah hati. Tapi kini, aku justru terbang tinggi berkat tekad dan kerja keras yang kukumpulkan dari puing-puing luka. Acara penghargaan itu digelar dengan mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Aku datang mengenakan batik karya pengrajin lokal dari desaku, rambut disanggul rapi, dan wajahku dirias natural oleh seorang mua muda yang dulu pernah kutolong ketika ia baru merintis usaha. Di panggung megah itu, saat namaku dipanggil dan spotlight menyorotku, aku berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu, semua ini hasil dari kerja keras, bukan belas kasih siapapun. Dengan semangat kemandirian dan keberanian, Ayunda membuktikan bahwa perempuan desa pun bisa bersaing di pasar nasional, kata MC saat memperkenalkanku. Tepuk tangan bergemuruh. Dan di tengah kerumunan itu, aku melihat beberapa jurnalis memotret dan merekam. Salah satunya bahkan menghampiriku setelah acara selesai. Mbak Ayunda, bisa cerita sedikit tentang bagaimana semuanya bermula? Katanya dulu sempat punya kisah cinta yang tragis, tanyanya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum, menatap kamera dan menjawab dengan tenang, kalau saya berhenti saat ditinggalkan, saya takkan berdiri di sini hari ini.
Tapi saya memilih untuk bangkit. Karena yang menentukan hidup saya bukan siapa yang pergi, tapi saya sendiri. Jawaban itu dimuat di berbagai portal berita. Tak kusangka, kalimat sederhana itu menjadi kutipan yang viral. Di media sosial, orang-orang mulai menyebutku sebagai simbol kekuatan perempuan mandiri. Banyak yang menjadikanku panutan, bukan hanya karena bisnis, tapi karena aku berani menolak dijadikan korban oleh keadaan. Beberapa waktu setelah acara penghargaan itu, datanglah tawaran-tawaran lain. Salah satunya dari perusahaan ekspor makanan ringan yang ingin membawa produkku ke pasar luar negeri, dimulai dari Malaysia dan Singapura. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Aku memperluas produksi, membeli lahan kosong di pinggir desa untuk membangun pabrik kecil dengan mesin modern. Aku tidak melupakan asal-usulku. Semua pekerja pabrikku adalah warga sekitar. Aku memberikan pelatihan rutin, BPJS, dan jaminan kerja. Aku percaya, bisnis yang baik bukan hanya tentang laba, tapi juga tentang memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dan yang paling membanggakan, aku membentuk Akademi Mak Ayun, program pelatihan gratis untuk perempuan yang ingin belajar bisnis dari rumah. Sudah lebih dari 300 ibu rumah tangga dari berbagai daerah mendaftar. Setiap sesi pelatihan online, aku menyapa mereka satu persatu, mendengar kisah hidup mereka, dan membagikan strategi sederhana yang dulu kuterapkan saat masih jualan keripik pakai kardus di pinggir jalan. Mereka bukan hanya peserta. Mereka adalah bagian dari misiku. Di balik semua kesibukan itu, aku tetap menjaga kehidupan pribadiku seimbang. Aku belajar menanam bunga, memasak resep baru, dan sesekali pergi mendaki bersama komunitas alam. Galang, sahabatku sekaligus mitra kolaborasi, menjadi orang yang sering menemani aktivitas di luar pekerjaan. Ia tak pernah menekan, hanya hadir saat aku membutuhkan. Seiring waktu, aku menyadari bahwa mungkin Tuhan menyimpan orang yang lebih baik untukku, bukan yang datang dengan janji, tapi yang hadir dengan tindakan nyata. Sementara itu, kabar tentang Bima kembali menghampiriku. Konon, bisnis digital agency tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan karena krisis internal. Wanita yang dulu merebutnya dariku, yang dulu diagung-agungkan sebagai perempuan sukses, ternyata hanya memanfaatkannya sebentar, lalu meninggalkannya begitu perusahaan mulai goyah. Beberapa teman lamaku mengatakan bahwa Bima kini tinggal di kota kecil, mengelola usaha kecil-kecilan sambil mencoba memulai dari awal. Ia sesekali terlihat mengomentari unggahan media sosialku, menyukai foto-foto pencapaianku, bahkan pernah mengirim pesan. Ayun, aku bangga sama kamu. Kamu benar-benar lebih hebat dari yang pernah kubayangkan. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku takkan pernah memilih pergi. Aku membaca pesannya tanpa emosi. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi rasa ingin marah. Yang ada hanya perasaan datar, seperti menatap foto lama dari masa lalu yang sudah usang. Masa lalu yang pernah menyakitkan, tapi kini hanya tinggal cerita. Aku tidak membalas pesannya. Bukan karena aku ingin menghukumnya, tapi karena aku tak merasa perlu. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Termasuk kepada Bima. Kini aku hidup karena aku tahu aku layak bahagia. Karena aku tahu bahwa semua pencapaianku bukan balasan untuk pengkhianatan, melainkan hadiah atas keberanianku bangkit. Dan dalam hati, aku tahu. Andai Bima tak pernah pergi, mungkin aku takkan pernah tahu betapa kuatnya diriku saat berdiri sendiri. Andai ia tetap di sampingku, mungkin aku akan terus menggantungkan impianku pada janji yang belum tentu ditepati. Kini, aku berdiri sendiri, tegak, dan seluruh dunia melihatku. Di akhir tahun itu, aku mendapat satu lagi kabar yang membuatku tertegun. Keripik Mak Ayun masuk dalam katalog produk ekspor nasional dan terpilih sebagai salah satu produk perwakilan Indonesia di Festival Makanan Tradisional di Tokyo, Jepang. Aku menatap tiket pesawat dan surat undangan itu sambil tersenyum. "Ma, Ayun mau ke Jepang," kataku pada ibuku. Ibuku memelukku sambil menangis haru. "Kamu anak yang luar biasa. Dulu, Ibu cuma ingin kamu bisa hidup cukup, tapi kamu memberi lebih dari cukup." Aku hanya bisa membalas dengan senyum penuh rasa syukur. Perjalanan panjang ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menoleh ke belakang.
Aku tidak akan pernah mengundang kembali orang-orang yang membuangku saat aku belum bersinar. Karena saat seseorang meninggalkanmu demi cahaya orang lain, percayalah, suatu saat ia akan menyadari bahwa kaulah sumber cahaya itu. Dan ketika ia datang memohon kembali, ucapkan dengan kepala tegak, "Maaf, cahayaku tak lagi untukmu." Musim hujan telah datang. Hujan turun hampir setiap sore, menciptakan suasana sendu di balik jendela rumahku yang kini terasa jauh lebih besar dari rumah kecil masa lalu. Tapi di antara suara hujan yang membasahi atap dan aroma tanah yang menguar, satu persatu kenangan lama kembali mengetuk. Sudah 5 tahun sejak aku ditinggalkan Bima. 5 tahun yang kuisi dengan kerja keras, ketekunan, dan keteguhan hati. 5 tahun yang membuktikan bahwa aku bisa berdiri bahkan setelah dijatuhkan. Tapi hari itu, masa lalu datang kembali. Kali ini bukan sebagai bayang-bayang samar, melainkan nyata, berdiri tepat di hadapanku. Pagi itu aku tengah berada di kantor pusat usahaku, sebuah bangunan 2 lantai di pinggir kota, tempat seluruh timku bekerja merancang strategi penjualan, distribusi, dan pengembangan produk. Hari itu terasa seperti biasa, sampai sekretarisku mengetuk pintu dan berkata, "Mbak Ayun, ada yang ingin bertemu." Namanya Bima. Seketika tubuhku menegang. Nama itu seperti petir kecil yang menyambar kesadaranku. Sudah lama aku tidak mendengarnya secara langsung. Sudah lama aku tidak memikirkan bagaimana rasanya menatap mata orang yang pernah menghancurkan seluruh isi hatiku. Aku menatap sekretarisku sebentar, lalu mengangguk tenang. "Silakan suruh dia masuk." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. Di ambang pintu berdirilah lelaki yang dulu pernah kujadikan tempat berlindung. Tapi Bima yang berdiri hari ini bukan Bima yang kutinggalkan 5 tahun lalu. Wajahnya lebih tirus. Garis di dahinya lebih dalam. Jasnya tampak sudah lusuh, dan langkah kakinya tak lagi percaya diri seperti dulu. Ia berdiri canggung, tangan di saku, mata menatapku dengan campuran kagum dan ragu. "Yun," katanya pelan, seperti seseorang yang takut kata-katanya akan menyinggung luka yang ia buat sendiri. Aku menatapnya datar. "Silakan duduk." Ia menarik kursi di depanku, duduk pelan, lalu menarik napas panjang. "Terima kasih sudah mau ketemu. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi, aku butuh bicara." Aku tetap diam. Memberinya kesempatan, bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin mendengar seberapa dalam ia menyesali pilihannya. "Aku lihat kamu di mana-mana sekarang," lanjutnya. "TV, Instagram, berita online. Aku bangga, tapi juga malu." Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit sebagai bentuk sopan. Lalu ia mulai bercerita. Setelah meninggalkanku, Bima memang menjalani hidup yang menurutnya ideal. Bersama perempuan, mapan, itu, ia membangun agensi digital dan berhasil menggaet banyak klien besar. Hidup mereka terlihat sempurna dari luar, apartemen mewah, liburan ke luar negeri, mobil mahal. Tapi semua itu ternyata hanya bertahan 2 tahun. Kekasih barunya, yang dulu begitu memuja ambisi Bima, mulai jenuh saat bisnis mereka tersendat karena krisis ekonomi. Tekanan datang dari investor, konflik internal memanas, dan ketika bisnis mulai menurun, perempuan itu perlahan menjauh. Tak hanya itu, dia juga menggugat hak atas sebagian besar aset perusahaan karena semua surat kepemilikan atas namanya. Bima kehilangan segalanya, bisnis, nama, bahkan kepercayaan diri. Setelah kejatuhan itu, ia pulang ke kota asalnya, hidup sederhana dan mencoba membangun usaha kecil, tapi tidak pernah benar-benar berhasil. Dan di tengah keterpurukan itu, ia mulai melihat berita tentangku. Tentang bagaimana aku berhasil, bagaimana aku tak hanya bertahan, tapi melesat jauh meninggalkannya. "Aku sadar, Yun," katanya dengan suara serak. "Waktu itu aku buta. Aku pikir kesuksesan bisa dipercepat dengan memilih orang yang sudah jadi. Aku lupa, kamu juga sedang tumbuh, dan kamu punya potensi jauh lebih besar. Aku salah. Dan aku menyesal." Aku mendengarkan kata-katanya tanpa menyela. Tak ada amarah, hanya rasa kosong. Karena ternyata, saat seseorang menyakiti kita begitu dalam, dan kita berhasil menyembuhkan diri tanpa bantuannya, maka kembalinya mereka tak berarti apa-apa. Setelah dia selesai bicara,
Aku menatapnya langsung untuk pertama kali hari itu. Bima, dulu kamu meninggalkanku saat aku berada di titik terlemah. Kamu memilih seseorang yang kamu anggap lebih sukses, lebih siap. Kamu kira aku akan hancur, atau mungkin berhenti. Tapi lihatlah, aku bangkit. Bukan untuk membuktikan apa-apa padamu, tapi karena aku tahu, hidupku terlalu berharga untuk dikubur oleh pengkhianatan. Bima menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak berharap kamu menerimaku kembali, Yun. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Penyesalanmu bukan urusanku lagi. Aku sudah memaafkan, tapi itu bukan berarti aku mengizinkanmu kembali masuk ke hidupku. Dia mengangguk pelan, lalu berdiri. Aku pamit. Terima kasih sudah mau dengar. Dan saat ia melangkah pergi, aku tidak merasakan kemenangan. Tidak ada euforia karena dia akhirnya mengakui kesalahannya. Yang kurasakan hanya kedamaian. Karena aku tahu, aku telah berdamai dengan masa lalu. Dan aku tetap memilih masa depan. Beberapa minggu setelah itu, aku diundang dalam acara talk show di televisi nasional. Tema acaranya adalah perempuan dan ketahanan dalam bisnis. Aku duduk di sofa merah di panggung studio, dikelilingi lampu sorot dan kamera. Di sampingku ada dua narasumber perempuan hebat lainnya. Satu pengusaha tekstil dari Bandung, satu lagi pemilik startup edukasi. Saat tiba giliranku berbicara, host bertanya, Mbak Ayunda, apa yang membuat Mbak bisa bangkit setelah mengalami pengkhianatan yang begitu menyakitkan? Aku tersenyum. Karena saya sadar, tidak semua orang yang datang dalam hidup kita ditakdirkan untuk tinggal. Beberapa datang hanya untuk mengajarkan sesuatu tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan kadang, ditinggalkan itu bukan hukuman, tapi justru anugerah karena kita diberi kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Tepuk tangan pun mengisi studio. Aku melanjutkan, saya tidak ingin hidup saya dikendalikan oleh rasa sakit. Saya ingin setiap langkah saya menjadi inspirasi. Saya ingin membuktikan bahwa perempuan yang ditinggalkan bukanlah perempuan yang kalah. Malam itu, saat acara selesai dan aku pulang ke rumah, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Hujan masih turun, membasahi daun-daun. Udara malam dingin, tapi hatiku hangat. Aku membuka ponsel, melihat ratusan pesan dari orang-orang yang menonton acara itu. Salah satunya dari seorang perempuan muda yang menulis, Mbak Ayun, saya ditinggal saat sedang hamil. Tapi setelah lihat Mbak bicara di TV, saya tahu saya juga bisa bangkit. Terima kasih, Mbak. Aku tersenyum, lalu mematikan ponsel. Menatap langit malam dan membisikkan doa. Karena kini aku tahu, kebangkitanku bukan hanya tentang diriku, tapi tentang memberi harapan bagi orang lain. Dan untuk seseorang di masa lalu yang pernah berkata aku hanya gadis biasa, lihatlah aku sekarang. Aku bukan hanya perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang dipilih oleh takdir untuk bersinar lebih terang daripada siapapun yang pernah meremehkanku. Seminggu setelah pertemuan dengan Bima di kantorku, aku pikir semuanya akan selesai di sana, bahwa kehadirannya hanyalah penutup dari babak lama yang seharusnya dikubur dalam-dalam. Tapi kenyataan tak selalu sesuai harapan. Masa lalu, rupanya, tidak selalu tahu kapan waktunya untuk benar-benar berhenti mengetuk. Hari itu aku sedang memimpin rapat internal dengan tim desain produk. Kami tengah mempersiapkan peluncuran varian baru, keripik rasa keju asap, hasil dari survei konsumen selama 2 bulan terakhir. Tiba-tiba sekretarisku masuk dengan ekspresi gugup. Mbak Ayun, maaf. Tadi ada pengunjung yang maksa masuk. Dia bawa bunga. Katanya mau bertemu langsung. Bima. Aku menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Diam-diam, aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku tak mengatakan apa-apa selain, letakkan bunganya di lobi. Tolong bilang, saya tidak bisa ditemui hari ini. Tapi rupanya itu hanya awal. Beberapa hari kemudian, aku menerima kiriman makanan dari restoran favoritku yang dulu sering kukunjungi bersama Bima. Ada catatan kecil tertempel di kotaknya. Masih ingat ini? Makanan favoritmu. Aku harap kamu baik-baik saja. Bima. Esok harinya, ada bunga mawar putih diantar ke rumah.
Lalu buku catatan kulit dengan ukiran namaku di sampulnya. Semuanya tanpa permintaan. Semuanya datang tanpa izin. Sampai akhirnya, pesan langsung masuk ke WhatsAppku. Bima. Ayun, aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu sekarang. Tapi izinkan aku bicara. Bukan untuk kembali, hanya untuk memperbaiki apa yang sempat rusak. Kali ini aku balas. Aku memperbaiki sesuatu yang sudah hancur total tidak selalu berarti membangunnya lagi. Kadang, cukup dibereskan puingnya, lalu ditinggalkan. Dia membalas cepat. Bima. Ayun, kamu sekarang luar biasa. Kamu sukses. Kamu disegani. Tapi aku bukan datang karena semua itu. Aku datang karena aku sadar, kamu adalah rumah yang dulu kupilih tinggalkan. Dan tak ada rumah yang bisa menggantikannya. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuatku lemah, luluh, menangis. Tapi sekarang, rasanya hambar. Bukan karena aku sudah tak punya perasaan, tapi karena aku sudah punya kendali penuh atas hidupku. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang sudah menyakitiku. 2 hari kemudian, aku mengundangnya bertemu. Bukan di kantor. Bukan di kafe. Tapi di tempat yang menurutku paling tepat untuk menuntaskan semua ini, di kios pertamaku yang kini sudah tidak digunakan lagi, tapi masih berdiri di samping rumah produksi. Saat Bima datang, ia mengenakan kemeja putih yang dulu sering ia pakai saat membantuku mengecat kios itu. Tangannya membawa sekotak plastik berisi sesuatu, keripik buatan pertama yang dulu pernah kami produksi bersama. Ia tersenyum kecil saat melihatku duduk di bangku kayu, tempat kami dulu bermimpi bersama. Tempat ini masih berdiri, katanya pelan. Ya, jawabku. Aku sengaja tak merobohkannya. Bukan karena ingin mengenang, tapi sebagai pengingat dari mana aku memulai. Bima duduk perlahan. Matanya berkeliling, lalu kembali menatapku. Maaf, katanya. Aku tahu, semua kata maaf tak akan cukup. Tapi aku harus mengatakannya. Aku menyesal. Sangat menyesal. Kamu tak pantas disakiti seperti itu. Aku menatapnya dalam diam. Aku ingin melihat apakah kali ini penyesalannya tulus, atau hanya bagian dari egonya yang ingin menyelamatkan harga diri. Aku tahu kamu sudah lebih dari cukup tanpaku. Tapi, kalau suatu hari kamu butuh seseorang untuk diajak berbagi, atau hanya sekadar bercerita, aku ingin jadi orang itu lagi. Aku tidak ingin kembali untuk menjadikanmu milikku. Aku hanya ingin tetap berada di sisimu, walau dari jauh. Aku tersenyum. Bima, kataku lembut, kamu datang di waktu yang salah. Dulu, saat aku membutuhkan dukungan, kamu memilih pergi. Bukan karena kamu tak tahu caraku mencintai, tapi karena kamu tidak sabar menunggu aku tumbuh. Dia menunduk. Aku tidak menyimpan dendam. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak ingin kamu menjadi bagian dari hidupku lagi. Aku sudah cukup jauh berjalan, dan sekarang aku tak punya tempat untuk orang yang pernah meninggalkan. Aku berdiri. Melangkah ke kios, menepuk-nepuk papan kayu yang kini mulai lapuk oleh waktu. Kios ini tidak kubuka lagi, Bim. Tapi aku tak pernah merobohkannya. Karena dia adalah awal dari semuanya. Tapi aku juga takkan kembali berjualan di sini. Karena hidup harus terus berjalan. Aku menoleh padanya. Dan kamu adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai kutuliskan. Dia mengangguk. Menerima. Walau aku bisa lihat, itu bukanlah hal yang mudah baginya. Saat ia pergi, tidak ada air mata. Tidak ada pelukan perpisahan. Hanya 2 orang dewasa yang sama-sama sadar bahwa cinta kadang tidak cukup untuk menyatukan 2 orang yang sudah berjalan di jalan yang berbeda. Malam harinya, aku duduk di ruang kerjaku. Di depan layar laptop, sambil menyesap teh hangat dan mendengarkan lagu lama yang dulu sering kami putar berdua, ada rasa hening yang menyelinap, tapi bukan kesepian. Lebih seperti ruang kosong yang akhirnya bersih dari beban lama. Lebih seperti dada yang kini bisa bernapas lega. Aku membuka dokumen baru. Kutulis 1 kalimat. Penyesalan memang datang di akhir. Tapi tidak semua penyesalan layak diberi kesempatan kedua. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Menolak Bima bukan berarti aku keras kepala.
Tapi karena aku sudah cukup mencintai diriku untuk tidak memberi tempat lagi pada orang yang tak tahu cara menghargainya. Penolakan ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang penghargaan atas diriku sendiri. Tentang keberanian untuk berkata, aku tak membutuhkanmu untuk merasa utuh. Karena kebenarannya adalah, aku tidak pernah sendiri. Aku punya orang-orang yang benar-benar peduli, keluarga, sahabat, tim yang selalu setia mendampingi. Aku punya impian yang terus tumbuh, dan kehidupan yang terus berjalan. Dan aku punya diriku sendiri, yang telah kubentuk dari serpihan hati, air mata, dan kerja keras yang tak terhitung. Aku menutup laptop, mematikan lampu, lalu berdiri di depan jendela. Hujan turun lagi malam ini. Tapi tidak seperti dulu, aku tidak merasa dingin. Aku merasa hangat. Karena aku tahu, tak ada yang lebih elegan dari menolak seseorang dengan kepala tegak, tanpa dendam, tanpa benci, hanya dengan satu alasan. Aku telah mencintai diriku lebih dari aku mencintaimu. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kamar. Burung-burung berkicau dari dahan mangga di pekarangan belakang rumah. Hari itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan. Seperti alam semesta pun tahu bahwa aku telah menutup satu babak dalam hidupku dengan utuh, tanpa luka yang tersisa. Sudah 1 bulan sejak aku menolak Bima. Sejak aku berdiri di kios tua itu dan mengatakan dengan jujur bahwa kisah kami sudah selesai. Aku pikir akan ada perasaan kosong, atau bahkan sesal. Tapi yang ada justru sebaliknya. Hati ini terasa lebih lapang. Seperti seseorang yang akhirnya bisa meletakkan beban berat dari pundaknya setelah memikulnya bertahun-tahun. Kini aku tahu, perasaan paling membebaskan dalam hidup bukanlah dicintai, melainkan memaafkan dan melepaskan. Dalam seminggu ke depan, aku akan berangkat ke Jepang untuk menghadiri festival makanan tradisional. Produk keripikku akan dipajang di booth Indonesia, berdampingan dengan jenama-jenama besar yang sudah lama mengakar. Ini adalah pencapaian yang belum pernah kubayangkan 5 tahun lalu, saat aku masih berdiri di kios sempit, menggantungkan harapan pada pria yang ternyata tak cukup kuat menemaniku bertumbuh. Tapi hidup memang penuh kejutan. Aku bukan hanya menjadi pengusaha. Aku menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, ketahanan, harga diri, dan kepercayaan pada diri sendiri. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk ratusan, bahkan ribuan perempuan yang mengirimiku pesan setiap hari. Mereka berkata bahwa kisahku memberi mereka harapan. Bahwa jika aku bisa bangkit, mereka pun bisa. Dan itu adalah hal paling indah yang pernah terjadi padaku. Pagi sebelum keberangkatan ke Jepang, aku mengunjungi rumah orang tuaku di desa. Ayah dan ibu duduk di teras sambil menyantap singkong rebus dan teh hangat. Seperti biasa, rumah itu terasa sederhana, damai, dan penuh cinta. Ayunda, kamu tidak berubah, ya? Masih suka teh pahit sama singkong, kata ibu, tertawa kecil. Aku tersenyum. Rasanya nggak pernah bosan, Bu. Ini makanan dari rumah, nggak bisa diganti. Ayah menatapku sambil berkata pelan, Bapak bangga. Tapi jangan lupa satu hal, Nak. Kesuksesan paling tinggi bukan saat kamu tampil di TV atau terbang ke luar negeri, tapi saat kamu bisa tidur dengan hati tenang, dan bangun dengan semangat baru. Aku diam. Kata-kata itu menusuk dengan cara yang lembut. Karena aku tahu, Bapak benar. Di dalam mobil menuju bandara, aku duduk sendiri. Di luar, kota masih sibuk dengan hiruk-pikuk pagi. Aku membuka ponsel dan memeriksa satu persatu pesan yang masuk. Ada ratusan ucapan selamat dari tim, partner, dan sahabat-sahabat baru. Di antara pesan-pesan itu, satu nama muncul di layar, Galang. Galang. Ayun, aku tahu kamu sudah memutuskan untuk berjalan sendiri selama ini. Tapi kalau kamu suatu hari ingin berbagi langkah, aku masih di sini. Bukan untuk mengambil alih arahmu, tapi untuk menemanimu menapaki jalan yang kamu pilih. Aku tersenyum. Hati ini terasa hangat. Galang, seseorang yang hadir dalam diam, bukan dengan janji, tapi dengan ketulusan. Selama ini ia tidak pernah memaksakan kehadirannya. Tidak pernah meminta apa-apa. Tapi selalu ada, dalam bentuk paling sederhana, dukungan. Mungkin cinta yang paling sejati memang bukan yang menggebu-gebu, tapi yang konsisten, sabar, dan tenang.
Aku tidak langsung membalas. Tapi dalam hati, aku tahu kemungkinan baru telah terbuka. Di Jepang, semua terasa seperti mimpi. Bute keripik Mak Ayun dipenuhi pengunjung. Banyak yang tertarik pada keunikan rasa, desain kemasan yang elegan, dan cerita di baliknya. Aku berbicara dalam bahasa Inggris yang masih agak terbata, tapi jujur. Dan itu cukup. Karena orang-orang di sini tak hanya membeli makanan, mereka membeli cerita. Salah satu pengunjung adalah wanita Jepang tua yang fasih berbahasa Indonesia. Saya lihat kisah kamu di YouTube. Saya terharu. Perempuan kuat, katanya sambil memegang tanganku. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Hari-hari di Jepang dipenuhi dengan wawancara, pertemuan bisnis, dan makan malam diplomatik. Tapi di sela semua itu, aku menyempatkan diri berjalan-jalan sendiri di taman kota. Aku duduk di bangku, melihat anak-anak kecil bermain, dan menyadari sesuatu. Aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak kepada Bima. Tidak kepada dunia. Bahkan tidak kepada diriku sendiri. Aku cukup. Dan perasaan cukup itulah yang membebaskan. Sekembalinya ke Indonesia, aku menerima banyak undangan baru. Salah satunya adalah dari sebuah universitas ternama yang ingin mengangkat kisah hidupku menjadi bahan studi di Fakultas Kewirausahaan. Mereka bahkan memintaku menjadi dosen tamu untuk berbagi pengalaman. Aku setuju, bukan karena aku ingin disebut inspiratif, tapi karena aku ingin mengatakan ini dengan lantang kepada generasi muda, terutama perempuan. Jika kamu pernah ditinggalkan saat kamu sedang berjuang, jangan anggap dirimu gagal. Justru disitulah kamu diuji, apakah kamu akan runtuh, atau menjadikan itu batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Beberapa bulan kemudian, aku menghadiri pernikahan seorang sahabat lama. Di sana, tanpa diduga, aku bertemu kembali dengan Bima. Ia datang sendirian. Wajahnya tampak lebih damai dari sebelumnya, meski tetap menyimpan sorot mata yang tak bisa menyembunyikan rasa kehilangan. Kami hanya saling menyapa. Tanpa kata lebih, tanpa sisa harap. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu tetap bersinar, Yun." Aku hanya menjawab, "Terima kasih. Kamu juga, semoga menemukan jalanmu sendiri." Itu saja. Dan itu cukup. Karena akhirnya aku mengerti bahwa tidak semua orang yang datang dalam hidup kita harus menetap. Beberapa hanya mampir, memberi pelajaran, lalu pergi. Dan saat mereka kembali, kita bisa menyambut mereka dengan tenang, bukan untuk menerima kembali, tapi untuk menunjukkan bahwa kita sudah tumbuh melampaui titik ketika mereka tinggalkan. Hari ini, aku kembali duduk di balkon rumahku. Buku catatan kulit pemberian tim desain terbuka di pangkuanku. Di halaman terakhir, kutulis sebuah pesan untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah menolak orang yang tidak melihat nilaimu. Terima kasih telah memilih dirimu sendiri. Sekarang, mari kita terus melangkah. Ada banyak dunia yang menunggu untuk kamu taklukkan. Aku menutup buku itu, menatap langit jingga, dan menarik napas panjang. Tidak ada air mata. Tidak ada sesal. Hanya kemenangan dalam diam, kemenangan atas rasa sakit, atas keraguan, atas diriku yang dulu nyaris menyerah. Dan ketika orang-orang bertanya kepadaku, apakah aku bahagia, aku akan menjawab dengan tenang. Aku lebih dari bahagia. Aku bebas.